dunia persepak bola Indonesia tersorai dengan kondisi tersebut ya, tapi itu merupakan PR untuk semua pihak. Ya, meskipun dari pihak FIFA tidak menjatuhkan sanksi, Ya, belum menjatuhkan sanksi, mudah-mudahan tidak ya, sampai nanti tidak. Tapi tetap saja ini pembelajaran buat kita semua. Betul. Agar sepak bola ini adalah pesta rakyat, pestanya dunia. Dan ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran bahwa nyawa orang itu benar-benar jauh lebih berharga dari hanya sekedar permainan sepak bola. Betul banget. Dan sekarang kita akan memanggilkan bintang tamu kita, ini pemain sepak bola. Oke, Gunawan Dwi Cahyo. Halo, apa kabar? Ketemu lagi. Siap, Mas. Sehat. Wah. Hei, tepuk tangan dong buat Gunawan Dwi Cahyo. Mas Gunawan. Bola. Siap, Mas. Set. Siap. Ya. Hat. Ini juggling jago dia. Siap. Pemain Bali United. Gunawan. Sah. Coba. Gue mah kiper, gue Coba. mah gak bisa juggling, gue mah gak bisa. Ih, kalah sama gue lu. Sini. Mana lu gue bisa nih, sundul, Cobain. set. Gun. Oke. Siap. Silakan. Mas Gun. Tepuk tangan dong untuk Mas Gunawan Dwi Cahyo. Mas Gun. Aku mau nanya, kalau kita udah tahu lah tragedi Kanjuruhan memang sangat sedih buat kita semua. Tapi untuk pemain semua bagaimana? Apalagi kan sekarang liganya kan diistirahatkan dulu. Ya. Deg-degan nggak? Takut nggak? Apalagi kan kemarin itu udah terjadi loh. Saat Covid, pandemi. Wah, liga diberhentikan hampir 2 tahun, pemain bola kita nggak ada yang punya pekerjaan. Oke, Kan? akhirnya sekarang sudah mulai ada angin segar, ada beberapa pertandingan dan juga liga. Kejadian seperti ini, mewakili pemain sepak bola pada umumnya nih. Ya. Bagaimana melihat kondisi seperti ini? Pasti dengan kondisi seperti ini kita sedih lah, turut berduka cita sedalam-dalamnya, dan kita menghargai keputusan sementara ini, dan semoga ke depan bisa lebih baik lagi sepak bola Indonesia. Amin. Dan semua saling merangkul lah. Ya. Betul. Jadi biar nggak ada kejadian seperti ini lagi. Mas Gun, kalau nggak salah dulu pernah jadi di Arema juga pernah ya? Ya. Pernah. Sebelum sekarang di Bali United, di Arema juga kan? 2012 pernah. Berapa lama? Satu musim. Satu musim. Jadi melihat kondisi ini secara khusus pernah ada di sana juga, pernah main di Kanjuruhan juga pasti Ya. kan? Pasti rasanya benar-benar masih terikat lah pasti secara batin. Tapi emang semua supporter itu hampir semua dia sepenuh hati buat mendukung Tim idolanya. kesayangannya. Ini ya, waktu main di Ya. Arema ya? Tapi ini di Gajayana, waktu di Gajayana. Pas di Gajayana. Wih, keren banget gitu ya. Kan gue juga nggak terlalu bisa main bola, tapi kalau ngeliat pemain bola tuh gagah keren gitu. Oke, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Kan semua itu semua supporter lah, bukan cuma Aremania juga, Ya. cuman semua itu pasti dukung sepenuh hati. Ya, Dia nggak pernah pergi dukung timnya. Tapi kalau pemain, manajemen itu bisa aja gonta-ganti pemain. Tapi Oke. kalau Aremania Betul. atau supporter lainnya itu nggak manapun, pernah. Jackmania Ya. atau pendukung Persib dan lain-lain. Boboto semua nggak, Semua seluruh dunia lah Ya. pasti. Kesetiaan dari fans itu luar biasa ya. pasti. Tapi tadi kan ada diceritakan juga kemarin bersama dengan Mas Gilang dan juga perwakilan dari Arema bahwa suasana di locker ruang ganti pemain itu katanya berubah dari habis selesai bisa ngobrol bercanda, ada saling salah-salahan atau ngebahas pertanyaan sebelumnya, tiba-tiba masuk para korban. Bisa dibayangkan kan Ya. pernah di ruang ganti itu juga kan? Ya, pasti kan sebagai kita pemain melihat langsung yang seperti itu pasti kita shock juga ya dengan seperti itu. Pasti buat dia kembali ke lapangan lagi pasti cukup berat. Trauma. Pasti trauma itu ada. Semoga sih semua pemain Arema bisa secepatnya kembali lagi, dan kita doakan semua yang terbaik lah. Saya pertama kali Mas Gun ngedenger setelah Arema selesai, tiup peluit selesai lawan Persebaya akhirnya rame begitu, itu gimana pertama denger reaksi? Kejadian ini dengar dari mana? Melihat langsung. Setelah kan kita kalau sebagai pemain sepak bola pasti nonton pertandingan ya. Ya, Jadi ya. kalau malam kita santai, kita nonton pertandingan selesai. Setelah itu belum tidur, cuman lihat-lihat berita kok tambah rame gitu. Cuman habis itu saya tidur. Tahu-tahu pagi-pagi. Besok pagi Istri kan pas lagi di Bali kan. Dia bilang,
ini rame ini langsung saya lihat berita. Aduh, ada komunikasi nggak dengan teman-teman? Sebenarnya sih nggak ada, cuman mendengar aja yang seperti itu. Karena kan pasti sedih lah. Misal kita lagi kondisi yang seperti itu, kita nggak perlu harus nanya-nanya, kita cuman hanya mendoakan aja. Iya. Makanya tadi dibayangkan di posisi mereka, trauma pasti sangat ada ya. Tapi Mas Gun sendiri saat terus dikasih tahu nih kayak sekarang nih, liga diistirahatkan dan gini, pasti kan deg-degan juga kan, takut kan. Ya. Apalagi kemarin sampai menunggu dari FIFA. Putusannya. Amit-amit kan kalau sampai kemarin kita kena sanksi, wah Nggak bermain lagi ya. nggak bermain lagi. Iya. Itu gimana tuh was-wasnya? Ya pasti yang terbaik lah dengan kejadian ini. Ya semoga sih emang udah keluar tidak kena sanksi. Ya. Cuman kan jangan sampai terulang kembali dan kita deg-degan karena kita pekerjaannya di sini gitu. Iya. aja gitu. Ya kayak kita misal tidak boleh ada host di TV. Hah? Ya kan kayak Tapi bintang tamu boleh ya? Iya. boleh. Maksudnya Iya. nggak boleh Ya bintang benar. Ada bintang tamu yang ya kita nggak dapat honor dong kalau begitu. Iya. Tapi kita juga akan melihat ini ada tayangan kondisi pemain setelah pertandingan. Oke, yuk kita lihatin. Mas Gun pernah nggak saat main Menang tiba-tiba ataupun mungkin kalah? penampilan kurang baik, timnya kalah, diserang sama fans sendiri atau sama fans lawan? Ya sering. Sering. Ditimpukin? Karena ya sebenarnya sih nggak ditimpukin, cuman di sosial media sering di itu. Cuman kan kita kembali lagi tergantung mental pemain masing-masing. Iya. Kalau misal kita lagi, ya namanya main bola pasti ada naik turunnya gitu. Kalau misal kita lagi turun, ya kita bakal latihan lebih keras lagi buat nunjukin di pertandingan berikutnya buat nutup kata-kata itu semua. Yang karena emang gitu kadang-kadang ya. Yang komentar itu lebih jago daripada yang di lapangannya ya. Ya ketika jelek, wah dihajar. Ketika bagus, oh ya bagus nih kamu bagus. Itu dialami pernah? Ya. Pasti lah. Kalau serangan fisik seperti tadi, kalau tadi kan lewat kata-kata sosial media. Kayak tadi tuh dilemparin tuh, pernah? Ya semua pemain pasti pernah merasakan yang seperti itu. Kesel gak sih? Ya kan udah. Ya karena kan kita Balik kan lagi ke udah mental. kembali ke mental kita pemain masing-masing. Oke. Tapi yang paling parah banget yang pernah terjadi sama Mas Gun pernah diteror kah? Atau pernah tiba-tiba ada yang Saking fanatiknya soalnya kan. Ya pasti ada lah gitu. Cuman kita kan nggak bisa menyebut salah satu supporter juga kan pasti kan. Hampir semua karena kan dia mau mendukung tim buat tim lawan tuh biar mentalnya turun ya seperti itu. Tapi ya nggak, kita sebagai pemain nggak ada masalah. Mewakili pemain sekarang. Anda ada kesempatan bisa berbicara secara langsung kepada para pendukungnya. Mau ngomong apa sebetulnya? Ya semoga semua supporter di Indonesia, semoga kita bisa saling merangkul, kita cukup menyuarakan tim kesayangan kita itu di dalam dua kali 45 menit aja. Setelah itu ya kita harus bersaudara lagi. Kan namanya juga supporter, berarti mensupport ya. Support waktu pas pertandingan aja. Iya, Setelah itu ya kita sama-sama satu negara, satu Dan negara. Tapi aku yakin setelah kejadian ini pasti insya Allah banyak perubahan ini. Iya betul. Dari individunya, dari instansinya semuanya pasti kejadian ini menjadi momok di mana kita harus bisa bangkit lagi dari Betul. Bahkan kemarin Arema sama Persebaya ya. Sekarang teman-teman dari Persebaya pun ikut berduka juga. Ya kita satu negara juga, satu hobi lah istilahnya ya. Tapi ada jadi traumanya nggak sih, Mas Gunawan? Aduh, jadi setiap kalau mau main nanti, takut terulang. Ya pasti traumanya kalau ngajak keluarga buat nonton itu sih. Iya. Karena kan kalau kita sebagai pemain mungkin dilindungi lebih daripada supporter karena kita di dalam lapangan, setelah itu keamanan semua, terus kita bisa langsung masuk dengan leluasa masuk ruang ganti pemain, terus kita pulang juga lebih ini. Tapi kalau supporter kan pasti dempet-dempetan pas nonton gitu, kan lebih resikonya lebih besar. Tapi mudah-mudahan betul kata Raffi tadi, kejadian ini bisa menjadi PR Titik semua balik, orang. titik balik Betul, buat kita. ada perbaikan di semua lini, semua sisi tentang bagaimana sistem persepak bolaan, kemudian para pendukung juga, betul ya? Ya. Nah, tadi kan Mas Gun bilang
takutnya trauma untuk ngajak keluarga. Gimana kalau kita undang istrinya? Ah, Bagaimana kita lihat dari sudut pandang seorang istri pemain bola atau keluarga dari pemain bola? oke yuk Oki kita panggilkan. Oki. Ibu Oki sehat. Waduh. Bagaimana rasanya? Ketemu suami, salim dulu. Iya, wih. Di belakangnya udah ketemu. Tapi lu ngapain cium tangan dia? Ini kan istrinya dia. Ini emang nggak boleh. Bukan. Gue ketemu Roma Irama aja cium tangan, gue bukan istrinya. Iya. Tahu, tapi kan ini kan masih nggak beda jauh umur. Lu mau kemana cium tangan? Mau ngaji, lu mau ngaji. Kamu cium tangan sama Irfan. Iya orang tua lu juga. Oke, kita akan nanya sama Mauki gimana rasanya, apakah ada trauma untuk keluarga nih. Oke. Yang kemana-mana tetap di FVP. Koridor pagi. Bang, pesan bakso. Jangan panggil aku abang. Bang, pesan bakso. Bakso. Ngomong ke abangnya, jangan ke guanya. Iya. Bang, pesan baksonya bakso beranak ya, tapi beranaknya jangan yang di luar nikah ya, yang di dalam nikah. Emang ada? Ya siapa tahu kan ada. Artis-artis siapa yang suka makan bakso? Artis yang suka makan bakso. Afgan. Kok Afgan? Afgan tukang bakso. Mari sini, aku mau beli. Bakso. Bakso apa yang bisa bikin teriak? Bakso apa? Bakso Imah. Hei, gimana lagi? Kim? Apa bedanya bakso sama kamu? Kalau bakso bulat. Bukan. Apa dong? Kalau bakso dikasih kuah. Kalau aku? Dikasih kuah. Kalau bintang tamunya cewek, tadinya gue godain, ada lakinya, jadi kenal aja. Jadi aku korbannya. Aduh, Raffi, Kenapa sih? itu buat bintang tamu. Oh iya. Dan ini duluan. Bang, bakso bang. Ini. Gue bawaan buat lo itu buat. Nggak, kamu bakso, Ini. mau pakai minyak nggak? Mas Gun, maunya tanpa Ya. ini. Tapi bakso itu kayak jodoh ya. Maksudnya? Bakso tuh kayak jodoh. Maksudnya? Kalau ditungguin nggak dateng. Kalau kita lagi pengen dia dateng. Iya. Pas kita mau, udah dianterin orang. Gak ngerti gak mah itu tapi beneran kalau itu suka bakso? Ya. Beneran? Waktu Jangan-jangan awal- kenalannya di tempat bakso? Enggak. Awal-awal gimana? Udah kenal terus baru diajak ke bakso. Gitu? Jadi kan dulu awal-awal deket itu kan tinggalnya di Malang. Terus, oh iya. Jadi dia di Malang, jadi aku sering bolak-balik Malang kan. Ya, makanya bakso Malang. Gitu. Tuh. Ini bakso apa sih rasanya? Ada ini baksonya enak. Kayaknya anyep lah. Oh iya, jadi kencannya di tempat bakso Malang. Ya. Abis dari sini kita udah janjian tadi mau makan bakso. Beneran? Beneran. Makan Lu ini. mah gak modal banget pacaran bakso doang. Ya nggak apa-apa, lu juga punya usaha bakso. Oh lu. iya, aku punya bakso di Bandung. Masih buka atau udah tutup? Masih dong, bakso di Bandung. Tapi juga memang rumah tangga udah 10 tahun ya. 10 tahun. Tapi kalau LDR-an gitu. Bentar. Ini tuh mau makan minumnya mana? Emang Mang Irfan, balik atau Mang Irfan? Apa nih? Ini nih. Gosok. Minum. Tapi kan kalian ini LDR kan? Mas Gunawan di Bali. Mbak Teoki di mana? Di Bogor. Di Bogor. Sering berantem nggak sih LDR-an gitu? Apalagi kan kalau pemain bola, fan-fan ceweknya. Iya. Suka cemburu gak sih? Fans ceweknya tuh kan gila-gila banget, suka agak. Apalagi Mas Gunawan ngekos lagi di Bali. Wah, itu dia sendiri, istrinya di Bogor. Beneran? Kenapa? Alamat kosan. Tuh kan. Justru aku kalau sama cewek nggak takut. Tapi Sama cowok gue takut. Maksudnya takut kalau iya, dipukul. fighting. Berantem. Tapi beneran gak sih pemain bola tuh fansnya banyak banget? Iya. Agresif gitu bener gak sih? Pasti ada aja, cuman kalau istri kan mungkin udah terbiasa kali ya, jadi santai gitu. Terus Yakin? Kenapa? Ya
Yakin. Iya. Kalau justru kalau Gunawan itu tipenya yang harus diintilin gitu. Nah kalau aku tipenya yang ya udah sih daripada ketemu terus kan mendingan kalau jauh tuh ada kangennya. Oh gitu. Ya makanya LDRan ketemu dalam sebulan berapa kali? Iya. Paling bisa kalau misal dia datang 1 minggu di sana, pas 10 hari terus balik. Karena kan ada anak-anak sekolah kan. Oh iya, berarti kalau misalnya Teoki pergi, anak-anak ditinggal sama. Iya ditinggal. Sama ada tetehnya di rumah. Tapi anak-anak ada yang pengen jadi pemain bola nggak sih? Kayak Papa Gunawan? Ada anak yang paling kecil Miro. Miro? Miro beneran? Mau dia Kalau yang gede soalnya kan sukanya nyanyi ya. nyanyi. Tenang kan ada Rans, nanti bisa main di Rans. Tapi katanya termasuk ibu yang posesif juga ya ke anak ya katanya pergaulannya gitu. Oh iya benar. pasti. Kalau apalagi kalau kayak Kisya kan sekarang udah 18 tahun gitu. Jadi iya. memang harus walaupun kamu udah gede, tetap masih harus dipantau sama bunda gitu. Udah punya pacar belum? Oh punya banyak. Beneran banyak? Itu nyontoh siapa kalau gitu ya? Gua jatuh kan jauh dari pohonnya. Lu membocor juga. Tapi ini ada artikel loh. Ih nggak apa-apa. Ya, nggak Justru anak laki sukanya cewek daripada suka cowok, gue lebih takut lagi. Anak laki mah harus kayak Raffi Ahmad, jangan kayak Irfan Hafiz. Hei, tapi sama anak laki harus kayak Gunawan. Gunawan ada panjangannya. Gunawan. Gocekannya sangat menawan. Iya gak? Gunawan dong. Udah, iya nggak apa-apa kan gocekannya sungguh menawan. Iya. Ini Gunawan ngomong dong, jangan liatin kita mulu. Kita lihat aja ini, ada artikel katanya. Kata Teoki, Mas Gunawan ini nggak romantis. Beneran? Ada di artikelnya tuh. Coba. Artikelnya ngomong seperti itu nih. Cerita Oki Agustina soal Gunawan Dwi Cahyo. Sosok mandiri yang tak romantis. Beneran? Bener. Sama sekali. Soalnya kan emang apa adanya ya. Kalau saya bilang kalau misal saya terlalu romantis atau emang kebiasaan itu berarti saya sering godain orang di luar. Oh, gitu Vi dengerin ya, mau kemana? Nggak dengar. Gua mendingan makan aja lah. Masih bunga gitu nggak pernah? Pernah sekali-sekalinya. Pernah karena dibilang waktu pas lagi ini ya. Lagi anniversary, cuman- terus lagi ulang tahun dan 2 kali doang. Ya, dua kali itu pun dibilang nggak ngasih bunga paginya. Jadi itu saya cari terpaksa. bunga. Gue saking romantisnya gue sering ngasih bunga bank buat Nagita Slavina. Artinya apa? Cicilan banyak. Tapi Oki, mendampingi seorang olahragawan, pemain sepak bola. Tantangannya apa sih? Tantangannya harus ikutan olahraga juga sih. Tapi kan tadi Mas Gunawan bilang kejadian Kanjuruhan ini kan pasti jadi takut ngajak keluarga. Iya. Oki sendiri gimana kalau nanti suatu saat nih Mas Gun lagi main, tim lagi main mau ngajak anak kah atau gimana? Pernah kan dulu katanya? Enggak. Dulu kalau kejadian ngalamin rusuh pernah. Jadi dulu ada pertandingan di Jakarta sempat rusuh, tapi untungnya saat itu aku nggak bawa anak. Kalau sekarang sih ya, apalagi kayak kemarin lihat yang di Kanjuruhan, terus aku juga ngerasain kan istri-istri lain ada di situ bawa anak gimana. Cerita nggak para istri yang di sana? Aku sempat nanya Terus. gimana, yang pasti mereka trauma sih gitu loh. Ada satu istri pemain yang kan dari kemarin tuh aku di rumah, aku nggak berani keluar rumah, baru sekarang aku berani keluar gitu. Karena mereka juga sama, mungkin mereka juga saat dievakuasi ke ruangan pemain, ya mereka juga ngelihat banyak yang lagi dibantu itu. Iya. Pastinya trauma lah, karena aku juga mikir, aduh sekarang kalau agak serem ya buat ngajak Miro gitu kan. Aku nggak kebayang kalau saat itu aku yang ada di situ sama Miro, gimana sih gitu. Oke. Jadi ada komunikasi antar sesama istri Ada. sepak bola ya? Tantangannya jadi istri seorang pemain bola itu apa sih? Tantangannya. Apalagi gini, Apa ya? kalau misalnya nih suaminya lagi main, kadang lagi jelek mainnya, istrinya sering kena bully nggak? Wah lu, Iya, betul. suami lu atau gimana? Sering. Sering? Karena- Dibalasin nggak sama Teoki? Kadang aku suka, malah kadang-kadang aku suka gini, yang kamu kenapa lagi sih? Kalau saya bilang sama dia bilang itu, kamu yang seperti itu nggak perlu harus menanya. Dia kan kalau lagi diserang misal sama netizen kepikiran. itu, kepikiran. Akhirnya terus dia curhat seperti ini nih, dan bilang, "Mah, kalau kamu yang seperti itu,
saya nggak ada masalah. Saya diserang kayak gimana pun saya nggak ada masalah karena saya sebagai pemain sepak bola. Tapi kalau istri udah menanyakan kayak gitu, saya malah pikiran sendiri. Kepikiran. Mending lebih baik ya udah gitu. Saya yang di lapangan, saya yang diserang. Kalaupun istri itu udah nggak usah dibaca gitu. Tapi kalau Theo Kids sendiri sering komentar nggak sih sama permainannya Mas Gunawan? Sering. Misalnya lagi, Ya. kamu sayang, kamu tadi lemes banget kok, kurang nggak koordinasi. serius. Karena dia di lapangan itu main handphone, jadi nggak nonton. Oh lagian mah gimana sih? Nggak pernah gini. Sayang kasih gocekan dikit dong. Gitu. Sayang goceknya, golin dong. Golin ke gawang, maksud gua. Ya kadang-kadang suka gini. Zaman dulu kan zaman dia timnas, ya kan waktu yang SEA Games itu kan sering ngegolin kan. Aku kadang-kadang suka nanya, kamu kapan cetak gol? Itu bukan tugas aku cetak gol. Kan Mas Gun lebih Iya. Belakang. Iya. Mau numpang ngamen boleh? Maaf, lagi syuting Mas, maaf. Maaf Mas, Saya dari kampung, Mas. saya penyanyinya di BBB Mas, bukan di... Maaf, kita lagi ngomong serius tentang rumah tangga. Saya butuh ongkos mau pulang ke kampung, Mas. Boleh? Oh, berapa perlunya? Ini kayaknya gue pernah... Coba dengerin tolong, Mas, suaranya coba. Request Kalau ya, Mas. suaranya bagus, boleh deh lanjut nyanyi. Kalau enggak, maaf ya. Boleh ya, boleh ya. Saya pesen ya Mas, pesen lagu pakai ayam sama nasi. Kasih rames. Coba. Wah. Boleh ya, Mas ya. Aduh, Ya. ya. Oke. Fuoco rosso, luce rondine, alle foglie soffia un vento molto debole. Nel frattempo il fiore sta per nascere. Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole. Mas. Kita ini sedih ngertiinnya Mas. Enggak deh, gini aja deh. Suaranya bagus, gitarnya bagus. Ngarang kan itu pakai lagu bahasa Iya, apa sih? bahasa apa sih? Ngarang. Itu bahasa alien oh enggak? Itu dari bahasa Italia, Mas. Itali. Bahasa Itali. Itali. Coba ngomong bahasa Itali, coba. Come state? Ciao ragazzi, come state? Gracias. Grazie. Tutto bene, tutto bene. Tutto bene. Fettuccini, nah spaghetti o no? Bravo harganya. Yang bahasa Indonesia bisa nggak? Boleh, ini lagu kesukaan saya nih, Mas. Ini Ah, lagu paling bagus buat saya di lagu Indonesia. Coba. Cintaimu. Seperti pertama bertemu, sekarang atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintai. Siapa sebenarnya? Orang hebat loh. Jangan lupa mantap di MBB. Sampai pagi Mas. Sekarang aku 50. Kita Hayadi. Pengamen. Ini pengamen yang go internasional. Sebentar, beneran ngamen, beneran. Beneran ngamen. Di Indonesia nggak ngamen loh di Indonesia. Dulu kecil aku ngamen. Beneran? Kecil, iya. Lagian begini ya, ini pengamen sukses. Waktu mengamennya dulu kan di lampu merah. Lu mah di lampu hijau. Lagian udah di lampu hijau, lagunya juga gitu-gitu doang. Iya. Aku tak mau. Gimana sih? Tapi bentar, waktu kecil ngamen di Indonesia, di mana? Indonesia. Dulu aku ngamen di bis-bis biasa di. Beneran? Iya. Terus tiba-tiba ke Italia? Jadi Gimana ceritanya? ketemu sama istri aku kebetulan orang Italia. Jadi waktu itu aku lagi nyanyi terus ketemu istri lagi jalan-jalan di. Lagi ngamen itu? Enggak, aku waktu itu lagi ngamen tapi ngamennya bareng band. Tapi di Italia? Di Indonesia, di Jakarta. Oh. Istri aku lagi jalan-jalan itu 11 tahun yang lalu. Istri aku lagi jalan-jalan di Jakarta terus ketemu lah di situ aku diingat aku nyanyi kayak cinta padang pertama gitu Bener. lagi nyanyi. Karena suara lu ya. Iya, seperti itu. Akhirnya pindah ke Italia? Pindah ke Itali. Kamu tuh waktu itu aku lihat ngamennya di Milan ya? Di Milan. Ada jamilahnya nggak itu waktu? Mulan. Dengar-dengar kata di Italia itu buat ngamen aja harus izin dan juga ada
di audisi gitu bener? Iya betul. Ngamen doang? Betul. Jadi nggak sembarangan kita gelar gitu, misi nggak. Oh nggak boleh gitu? Nggak boleh, ada audisinya, kita mesti ke kayak balai kotanya gitu, ke Pemdanya kita mesti nyanyi di depan mereka. Kita kasih tahu konsepnya nih, kita boson gini, pakai gitar atau gimana. Terus dia lihat, oke kalau lu bagus kita dikasih license-nya. Kalau kamu bagus nih Oh license gitu. nih. Jadi kalau nggak ada license-nya bisa digusur. Iya, jadi kita juga harus book tempatnya. Semuanya kita mesti pesan dulu. Jadi ada websitenya, Oke. maksimal 2 jam. Makanya lu belajar kunci-kunci gitar. Ini kalau si Mas Eki nih ya, kunci gitar C dikasih 100.000, kunci G kasih 200.000. Lu kunci T ambil motor Gi, lu pulang. Gue maling dong. Gue suruh maling dong kalau gitu. Tapi ngapain di Indonesia ngamen? Pindah ke Italia ngamen juga gimana sih? Ya jadi awal-awal aku Apa di sana sehari bisa dapat berapa? ya lumayan lah sekitar ya Berapa? 200, 300. ya, Bisa lebih ya? Bisa Bisa 500.000 loh. Berapa rupiah? bisa aku paling bisa dapat 50 sampai 70 euro lah. Tuh 70 euro itu Kali- kali 15.000. Wow, sejuta dong. Bisa 500 sampai sejuta Ayo makanya. ngamen sana yuk. Tapi beneran. Iya, beneran. Tapi tadi juga katanya ada kompetisi apa itu yang juara satu tadi? Itu namanya All Together Now Italia. Jadi awalnya aku lagi ngamen di jalan dan ada talent Talent dari search? bakat, lihat aku nyanyi terus ditawarin mau ikut casting nggak di acara TV, di acara talent show ini. Ya udah boleh, ya udah akhirnya itu dadakan banget. Jadi besoknya aku harus ke dan audisinya itu di kota Roma, aku tinggal di Milan yang Oke. notabene itu jauh dari kota Milan ke kota Roma itu. Lu udah pernah belum ke Italia? Belum kan? Pernah. Gini-gini pernah. Iya. Sama om siapa gitu kemarin dia bawa. Tapi juara loh, dia juara 1 loh. Nah, itu bawa nama Indonesia atau gimana? Ya, aku pada nama Disebutin Indonesia. Iya, Indonesia. Juara Aku dari satu. Indonesia, juara satu. Dan aku menyisikan 4.000 peserta waktu itu. Wow. Ya. 4.000 peserta. Dan katanya sekarang juga lagi bertanding di Rumania, betul? Ya, sekarang sedang berpartisipasi di The Voice Romania. Terus? Nanti bulan depan aku balik lagi ke Romania untuk next Tapi dia bisa round. bahasa Itali bagus. Del Piero. Del Piero, Alessandro Del Piero. Bravissimo. Bravissimo, un bravissimo calciatore. Sì, 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 bravo, bravo, bravo. sì, grazie. Sebentar, berarti sekarang pulang ke Indonesia itu dalam rangka apa? Aku dalam rangka ya kangen juga sama keluarga gitu. Jadi mau pulang ke sini. Minta restu supaya di Rumania sukses. Iya betul, juga minta dukungan juga teman-teman juga untuk Kita dukung dong. Ketika SMS gitu nggak sih dukungannya? Ayo. Kali aja. Kalau sampai lolos, kalau misalnya sampai lolos ke semifinal, yes. Beneran? Sampai semifinal nanti bisa vote kalau Beneran, lolos ke tapi bukan semifinal. SMS kan, vote-nya lewat. Lewat ya SMS, via online juga. Lu ada pulsa nggak nanti? Tapi semua masukkan. Tapi ini kalau Indonesia tuh kalau udah vote-nya lewat SMS, itu terbuka lebar banget. Bisa-bisa lu menang. Tapi seneng banget loh. Ini dia momen-momen yang sangat membanggakan dalam karir Eki Ahmad. Kayak di. Oh ya, Eki Cahyadi. Kadang-kadang itu orkestra dalam rangka apa itu? Itu dalam acara aku nyanyi di depan pejabat-pejabat di sana di Itali. Kebetulan diundang sama salah satu orkestra famous di sana Itu terkenal. orkestranya yang katanya biolanya cuma ada di Di dunia itu iya dua betul. Dari Stradivarius tahun 1600 dibuat Wow. biolanya itu. Berarti event itu bergengsi sekali. Bergeser dong. sekali ya itu. Kok bisa sampai terpilih di situ gara-gara Ya gara-gara aku menang di All Together Now itu dan kebetulan terima kasih buat karena pandemi ya pandemi jadi Ya, seluruh warga Italia karena acara itu waktu itu masih pandemi dan seluruh warga Italia ada di rumah dan nonton TV semua. jadi akhirnya terkenalnya Iya. Jadi kalau gua lebih. Iya lebih. Exposure-nya ya. Bener, kalau gua ke Italia lebih ngetopan lu ya. Gua pansos sama Italia, kita pansos sama dia. Ketepan Mas Raffi lah. Ikut iya. Tapi mau nanya dong, tampilan itu selalu harus pakai ikat gitu ya? Iya mungkin dari awalnya aku nggak pakai ikat kepala kan terus pas lagi audisi All Together Now itu dari redaksi produsernya bilang kayak pakai ikat kepala bagus deh. Jadi disuruh khas, jadi ciri khas disuruh pakai terus makanya. Jadi apapun juga. Apapun juga pakai terus bandana gitu. Pakai ikat kepala supaya otak kita nggak lepas. Oke, selanjutnya mimpi apa yang belum terwujud? Ya pastinya aku pengen yang belum terwujud ya aku pengen banget punya album, aku pengen berkarir di bisa bersaing dengan semua artis di internasional. Di dunia bro. Yes, internasional. Lu bisa. Amin. Ini. Amin. Jadi sebetulnya nih orang Indonesia tuh banyak yang hebat, bahkan internasional mengakui keberadaannya. Tapi kadang-kadang Indonesia tuh kalau yang positif-positif tuh nggak terlalu di-up.
Nih makanya sekarang diundang, kita bangga ada seorang Eki Cahyadi membawa nama baik Amin. Indonesia loh. Dan juga katanya nih, memiliki misi Mas Eki ini membantu anak jalanan untuk bisa mengembangkan bakatnya. Betul, ya? betul. Makanya itu salah satunya saya kemari Oke. bulan ini karena saya mau visi misi saya adalah untuk menggandeng musisi-musisi jalanan karena banyak sekali yang bagus-bagus, yang bagus. Ya, tapi Bagus, susah mereka susah, cari betul. tempatnya ya untuk- Iya, tempatnya dan kita mau coba bantu mereka. Nah, ini juga salah satunya lah dikembangkan. Tolong apa. Tapi benar Indonesia tuh mengenai bakat itu luar biasa. Olahraga, ya betul, mungkin olahraga kurang fisiknya, tapi kalau teknik mah berani diadu, betul ya. Begitu kan apalagi seni, Indonesia tuh soal rasa tuh luar biasa. Benar, Indonesia banyak sekali talenta-talenta berbakat dan pastinya nggak kalah saing sama Oke. orang-orang luar sana. Langkah apa yang sudah dilakukan untuk mencari bakat anak negeri yang ada di jalanan? Ini kita lagi ngumpulin bersama tim, kita mau mengumpulkan dan kita mau kasih wadah, kita mau mentorin mereka agar bagaimana caranya, bagaimana sih how to be on the stage, how to be singing, mentalnya tuh yang paling penting. Mental. Mentalnya yang harus dirubah. Bener-bener mental kita harus dirubah semua. Sama teman-teman juga kan yang di sepak bola kan paling penting kan mental supaya nggak emosi, nggak temperamen. Mental juga, mental juara, mental sukses itu paling penting dalam kehidupan. Betul. Padahal masih muda, 86 lah. 86 ya. Kita seumuran bro. Kita sama. Jangan ngomong gitu. Gue punya teman ini sama kayak gue, usia boleh nggak muda, tapi penampilannya luar biasa. Siapa bawa ke sini? Nih, Ferry Salim. Halo. Apa kabar? Wah, apa kabar, Fi? Ini mah senior kita bukan Ferry Salim, Ferry Sungkem. Kita Sungkem. Lu belum Salim sama gue. Oh iya. Biasa kan kita cipika-cipiki biasanya. Ada apa sih rahasianya Ferry Salim ini di usia 55 tahun, tetapi benar-benar lihat aku sama dia aja terlihat tua. Iya benar, setuju. Gak usah gitu. Tetap di sini di FYP for your pagi. Untuk kita buka hari yang baru.